Balik lagi ke channel YouTube gua Imam 8. Kali ini gua obor, mumpung masih di rank nih gua. Sama Raka Zulfikar. Halo Bor. Raka X Bulalo. Iya. Raka X Halus. Anjir X semua gua. Jadi namanya jangan Iya. harusnya apa nih? Raka X aja ya berarti Raka ya. X aja dah. Gak usah Raka Zulfikar lah ya. Raka XX-an aja sekarang. Kalau bisa Aduh, pas banget habis XX-an deh. pas banget doi bikin perpisahan mulu, gue bingung statusnya. Thanks mulu. Ngeri lu. Mul, thank you nih, gue udah diajak ke rank. Siap. Ini sekarang obor gue beda sama yang lain. Biasanya kan gue pemain. Ini lebih dari pemain loh. Ya Allah. Iya. Ajudan aja gua, ajudan pemain. Ini lebih dari pemain loh. Orang dapurnya salah satu tim kemarin. Dapurnya situs terbesar tadinya di dong. Tapi Raka Bulalo emang udah mendunia banget sih. Wih, udah dunia loh. Sekarang namanya Raka Bulalo Leret loh. Iya, Raka Bulalo Leret aja. Tadi kan love. Sekarang Leret. Gara-gara jamit ya. Gara-gara damas semuanya tuh. Bur, kita mau bahas apa nih di sini yang seru-seru? Kalau gua bahas perjalanan karir lu, Nah, gua cuma segitu doang. karir lu jurnalis masalahnya. Gak menarik ya? Nggak menarik. Iya. Bahas apa ya? Bahas percintaan lu gua nggak kenal lu siapa. Gua kalau bahas kita sebenarnya bahas MU sama Persija aja. Satu darah gua sama Lu dia. sama ya? Gua sama-sama suka MU sama Persija. MU. Yoi. Sama gua darahnya sama dia. Emang gua banyak kecocokan sama dia nih. Pokoknya postingan-postingan ketika MU menang, Raka langsung naik. Kenceng. Ketika Persija menang, Langsung Raka naik naik. lagi. Pokoknya gue seneng lah sama dia kalau postingannya. Gimana kalau kita bahas Liga, Bor? Ya boleh dah. Yang bahas lagi futsal. bahas futsal lah ya. Betul. Apalagi nih belum lama ini kan federasi ngumumin tanggal. Di tanggal 17. 16-17 September. Pertama kita bahas Liga dulu. Ya. Sejauh ini menurut lu Liga kita gimana nih? Sepenglihatan lu sebagai manajemen salah satu tim pro. Ya kalau gue ngeliat sih, ya gue futsal maksudnya udah lama juga ya, udah dibuat kan dari 2013 ya. Maksudnya awal era tuh kan 2013 tapi bisa dibilang sebelum itu kan eranya IPC kan sebenarnya masih sekedar turnamen jatuhnya ya, nggak liga yang terlalu panjang lah gitu lah. Dan timnya juga belum sebanyak 2015 tuh yang langsung 16 kan waktu itu. Jadi gue bisa tarik lah dari 2015 mungkin habis 2014. Nah dari situ gue bilang lah hampir 90 sampai hampir 99% lah gue nonton hampir semua pertandingan lah Cing ya, karena gue kerja waktu itu di Bolalop kan gitu. Meskipun gue nggak berangkat ke kota-kota itu, gue juga nonton lah, streaming segala macam karena seru aja sih gitu. Apa maksudnya nonton meskipun klub-klub kecil yang main, jadi bisa ngeliat pemain-pemain yang tahu-tahu dari klub kecil ada yang ada yang nonjol gitu ya. Jadi gue hampir nggak pernah miss lah gitu nonton pertandingan. Dan sebenarnya yang gue sayangin adalah berarti udah 15, 16, 17, 18, 19, 20 hampir 5-6 tahun nggak ada perbedaan sistem gitu dari yang awal sampai yang saat ini tuh nggak ada perubahan sampai 2020 gitu. Dan sistem itu yang menuntut sebuah tim membangunnya secara pendek gitu. Jadi kita bisa bilang liga 4 bulan, persiapannya 3 sampai 2 bulan ya kan. Ada beberapa tim yang ada juga yang nggak pakai persiapan gitu. Banyak. Ada juga yang kayak BTS, Black Steel yang persiapannya mungkin habis dari mereka main di AFF atau AFC Club itu cuma sebulan, 1,5 bulan mereka udah TC, udah ikut turnamen kayak Famos gitu. Klub-klub besar udah rata-rata udah banyak. Jadi banyak banget ketimpangan sih dari sistem yang dibuat gitu, dari klub Linus yang ikut sampai klub yang kita bisa bilang BTS, SKN, Black Steel, Famos dan segala macam itu timpangnya tuh sangat jauh gitu. Ya ya semua tuh terjadi sih, kayak misalnya di Liga Inggris juga City yang dengan duitnya segitu banyak ya pasti timbang lah sama klub promosi. Tapi mereka punya sistem yang kuat gitu. Maksudnya enggak dalam waktu habis lolos Linus cuma 3 minggu mereka harus dihadapkan dengan klub-klub besar yang sekarang bawa pemainnya kualitas dunia kan gitu. Jadi banyak banget sistem yang menurut gua di liga ini emang masih belum sempurna sih Cing gitu. Jadi emang masih belum sempurna gitu. Cuman jelas ada perbaikan lah dari
sistem-sistem yang sebelumnya, cuman karena menurut gue udah 3-4 tahun harusnya dievaluasi sih. Maksudnya harus ada perubahan lah dari sistem liganya gitu yang menuntut 4 bulan pertandingan dan cuman main berarti 14 kali. Maksud gue harus ada perubahan lah. Perubahan. Nah, gue sih menilai pribadi memang seperti itu juga, kan? Apalagi gue pelaku. Gue ngerasa 2 atau 3 bulan persiapan, kita match sampai 4 bulan. Banyak sih timpangnya, apalagi gue ngelihat tim-tim amatir nih yang ibaratnya udah berjuang dari bawah, ngeluarin uang banyak, sampai di atas babak belur. Dihajar habis-habisan. Karena bukan masalah duit sih, rata-rata sebulan itu mereka juga mau nyari pemain siapa sih yang available gitu. Itu memang salah satu kendala terbesar lah. Permasalahan bener. Jadi ketika tim Linus lolos ke Pro, udah kehabisan pemain. Udah pasti habis pemain gitu. Sementara kalaupun memang ada stoknya, yang stok pemain matang tapi tidak persiapan. Jadi ibaratnya lu siapnya cuma 2 minggu. Lah pemain mana juga kalau misalnya main di liga yang dengan intensitas tinggi, susah. Dia tanpa persiapan matang juga tetap berat juga. Betul. Walaupun lu pengalaman 3, 4, 5 musim juga, wah berat juga. Nah, kendalanya memang seperti itu di tim-tim amatir kan. Mereka lolos ke Pro, pertama mungkin minim persiapan, belum tentu mereka pun punya budget tinggi, betul. Ya kan? Coaching staff pun pasti kan dari tim-tim lokal ataupun daerah lokal. Betul. Bukannya meremehkan itu, cuman Gak ideal sih menurut gua. Berat memang, gua akuin kalau misalnya tim-tim yang baru muncul di tahun pertama, langsung gitu. Mereka nggak degradasi aja itu udah bagus banget. Rata-rata emang targetnya nggak degradasi sih. Betul. Kalau gua sih gini ya. Secara finansial aja deh, gitu. Gua dibilang buka-bukaan juga mungkin udah pada tahu juga gitu, karena Liga Futsal tuh kan satu klub ya, mungkin 7-8 bulan mungkin ya habis 2-3 M average-nya gitu, rata-ratanya gitu ya. Mungkin kalau klub yang layak memang pemainnya udah ada label gitu, minimal aja deh gitu. Maksudnya bisa 2 M tuh udah paling minimal gitu ya. Apalagi lu mau klub kayak SKN atau BTS, Black Steel mungkin yang ngambil pemain-pemain udah kelas dunia, itu pasti bisa 2 atau 3 kali lipat dari yang tadi gue sebutin gitu. Jadi dari mereka persiapan Linus, mungkin Linus ngabisin 2-3 kota mungkin 100-150 juta misalnya gitu. Terus mereka ditambah lagi mesti nyari duit untuk sekian M itu. Itu 100-150 juta yang pemainnya lokalnya belum tentu digaji loh. Benar. Yang bayarannya per match aja. Yang latihannya sebulan atau 2 bulan udah dibayar. Iya, rata-rata cuma emang pengen gue mau main liga, gue mau main liga. Emang rata-rata kayak kemarin terakhir siapa ya? Manado, ASM Manado, terus kayak Bang Sumut, itu kan rata-rata emang pemain-pemain lokal semua kan gitu, masih pada muda-muda gitu. Jadi emang ketimpangannya di situ gitu. Dan menurut gua ya kemarin sih sebenarnya ada wacana, nggak tahu udah pada dengar atau belum gitu. Mungkin belum secara resmi lah gitu ya. Memang tahun 2021 memang tadinya mau dibuat sistem liga yang baru Cing gitu. Jadi akan ada 12 tim yang akan bermain di PFL gitu. Kalau nggak salah 2022. Jadi satu musim dari sekarang nih. Jadi 2021 itu pembersihan kalau nggak salah nggak ada Linus gitu. Jadi habis itu ada degradasi, 2022 udah mulai 12 tim dengan sistem home away. Mungkin lebih panjang dan itu mungkin lebih ideal gitu. Jadi misalnya 22 minggu atau 6 bulan sampai kayak Thailand 8 bulan. Mungkin kita bisa panjang dikit ke 6 bulan. Nah, persiapan kita 2-3 bulan, jadi total dalam satu klub itu dalam setahun itu agendanya 9 bulan sih. Tapi kan gini, Bo, sama tahu lah. Agenda timnya tuh bentrok mulu. Nah, itu. Nah, kemarin PR di federasi kan seperti itu. Itu juga kemarin gua dikasih, maksudnya gua ngobrol sama Ben Cosmo ya kan, temen ente. Ben, jadi gua sharing lah sama dia segala macem, dan waktu dia sempat ngontak Osman Musa juga ya gitu kan. Osman Musa emang ngasih lihat jadwal Thailand gitu kan. Betul enggak? Sebenarnya lihat kan jadwal tuh pemain Thailand itu udah deal tuh mau ke Cosmo, cuman karena memang bentrok timnasnya mereka yang sudah rapi jadwalnya, yang nggak bisa diganggu gugat, yang liga mereka pun kalau jadwal timnas berhenti. Kalau kita kan gas terus, nggak pakai rem. Makanya setahun lalu gua sempet ngupload konsep jadwal gitu kan, gua bilang
ya emang pasti kita bentrok gitu. Secara kasus terakhir aja deh, kasus terakhir Black Steel, Anca sama Bagir masih harus main di Black Steel sementara dibutuhkan di timnas gitu. Terus ada beberapa pemain yang kita tahu lah dari dulu tarik-tarikan antara timnas dan klub gitu. Dan itu sangat jauh berbeda dengan Thailand. Gue ngeliat jadwalnya waktu itu benar-benar mereka tuh udah per minggu gitu, per minggu ini kosong buat timnas, per minggu ini main game week 1, game week 2. Maksud gua itu yang menurut gua itu yang dibutuhkan untuk itu udah fondasi dasar untuk membuat liga yang bagus gitu loh. Pertama itu kalau jadwal jelas pun coaching staff pun nggak bakal ribet bikin set untuk latihan. Benar. Sponsorship pun yang aman. Sponsorship. Itu semuanya nyambung. Setuju gua. Kalau misalnya lu main 2-3 bulan atau 4 bulan maksimal, sponsor juga ngeliatnya, benar. jelas sih. Apalagi sekarang permasalahannya kadang live, kadang streaming. Benar. Iya kan? Benar. Nah, bisa dibilang banyak PR liga kita lah. Iya. Tapi kalau gue ngeliat sih gini ya, kalau masalah ya sponsor terus apa tadi pelatih gitu, sebenarnya paling gampangnya gini sih. Kita tuh kayak gue nih sebenarnya bukan alasan utama gitu, tapi salah satu faktor yang membuat gue kemarin keluar dari Halus adalah ketidakjelasan kapan akan main lagi sih Cing gitu. Jadi sekarang bulan ketidakjelasan main lagi liganya. Buat liga. Sekarang Juli nih. Berarti bukan Halusnya doang yang nggak jelas, berarti jadwalnya. Iya jadwalnya. Wah, lu benar juga meluruskan. Iya kan? netizen nanti. Iya, benar. Jadi dus. Jadi Juli itu sekarang Juli gitu. Juli. Kalau gua anggap September atau Oktober ngabisin Liga Final Four ya kan. AFF itu November, AFC November. AFF mungkin Desember, Januari. Jadi itu tuh padat tuh jadwal timnas gitu. Jadi habis Liga. Nah, menurut gue paling cepet itu timnas itu Liga itu mulai lagi Januari atau Februari. Jadi menurut gue dengan gue nih kondisi sekarang, gue juga prihatin sama teman-teman gue atlet yang dia nggak ada kerjaan keduanya gitu loh. Jadi kayak kalau kemarin tuh mereka masih bisa tarkam gitu, sekarang kondisinya nggak bisa. Kalau Abang Bor tenang, dari Hawa ada Adira aman. Ada awan, tenang. Ya sekarang kayak ya gue seneng lah kalau ada teman-teman yang kayak jual makanan segala macam, mereka buat bertahan hidup lah ya. Tapi mereka masih mengharapkan dari futsal nanti akan kembali lagi gitu. Tapi menurut gue jangka waktu itu sangat lama gitu, dari Juli ke mungkin Februari itu menurut gue ya jadi faktor gue kayak ya udah deh gue mesti keluar dulu dari Halus lah gitu, karena gue mau maksudnya gue ngelihat gue mesti lebih produktif lagi lah gitu. Karena sebenarnya kalau secara klub sih ada gitu, maksudnya Halus akan tetap ada gitu, cuman kan kalau nggak ada 8 bulan nggak ada pertandingan guanya ya gitu kan gitu. Jadi kalau Halus kan sekarang kondisinya kan pemain yang emang full kontrak kan masih Boy Saptaji doang kan gitu. Ada beberapa pemain klub lain yang menurut gua hampir semuanya 12 bulan ada gitu. Ada yang setengah-setengah kayak Cosmo mungkin juga setengah-setengah ya. Ada beberapa pemain yang 12 bulan, ada yang enggak gitu. Jadi kondisinya juga sekarang bingung klub gitu, nggak ada kegiatan tapi kita masih bayar gaji gitu. Jadi terlalu banyak kebingungan gitu loh Cing di industri kita ini gitu. Ya, kenapa gue ikut prihatin juga ke teman-teman ya, karena memang setelah liga teman-teman gue bingung mau ngapain. Benar. Kalau yang laku tarkam ya tarkam. Kalau yang nggak laku bingung lagi. Cari kerja ujung-ujungnya kan. Cari kerja lagi, terus dia bimbang lagi masalah ntar main liga lagi atau enggak. Tapi memang kalau misalnya settle 9 bulan lah settle. Iya, 9 bulan. Jadi 3 bulan tuh bisa lah nabung-nabung atau isi tarkam dikit gitu kan. Kalau 3 bulan wajar lah. Tapi kalau lebih banyak kosongnya dibanding liganya, kalau liga 6 bulan atau liga 4 bulan, persiapan 2 bulan, 6 bulan kosong, 6 bulan main kan 6 bulan kosongnya ini kan gila juga Cik. Pasti kan apalagi udah berkeluarga kan sekarang banyak lah. Banyak memang. Yang angkatan di bawah-bawah lu di kita sekarang udah berkeluarga semua kan gitu, apalagi seolah-olah angkatan di bawah gua loh. Tapi emang angkatan gue siapa lagi yang main ya? Jamet doang. Kita jangan hitung abang-abangan di PC. Di luar itu nggak ada. Memang ya udah mulai turun ini ya, maksudnya udah mulai yang 25 itu udah nikah gitu ya. Bukan, maksud gue seperti ini. Ketika memang dia di angka, gue pernah ngalamin ini karena gue pelaku ya. Di angka 25 sampai 27, 28, mereka yang karirnya seperti gue lah, gue taruh contoh seperti gue. Yang ibaratnya buat ke timnas susah ataupun buat
skillnya tidak Ya, istimewa, ya. yang cuma bisa bertahan di liga, Betul, mungkin akan mikir, udahlah, gue kerja aja. Itu insight bagus. Apalagi posisinya, gue bakal berat buat bersaing di timnas, nggak Ya, mungkin yang pertama. ya, Yang kedua, gue mau cari apa lagi? Mau cari eksistensi, paling hanya Ya, itu doang. Iya. Jadi opsinya daripada gue harus gambling, lebih baik cari yang pasti. Ya udah, Banyak cari. memang kasus-kasus ini di pemain futsal kita Hmm. sekarang karena memang ketidakjelasan jadwal. Ya, betul. Itu sih yang menurut gua. Fondasinya tuh nggak jelas gitu. Jadi gua ya udah gitu. Kalau ya sebenarnya sama sih kalau di ya mungkin karena corona juga ya gitu. Akhirnya gua ambil keputusan ini, gua cabut dulu dari Halus gitu. Jadi tapi ya menurut gua secara besaran gitu. Malah gua ada teori gitu, kemarin gua ngupload kan di IG. Teori gua adalah kalaupun nanti berapa bulan ini kita libur, katakanlah 7 bulan, 8 bulan nih, semua klub nggak ada aktivitas gitu kan. Nanti ketika hidup lagi, ada beberapa klub yang mungkin kena imbas dari finansial. Nanti kita bahas bosnya tuh. Nah, mungkin akan turun juga rate gajinya anak-anak futsal. Gua harap sih enggak ya. Cuman dengan ketersediaan sekarang, anggaplah sekarang 16 klub, 18 pemain, berarti 300 sampai 400 pemain sekarang. Anggaplah liga mulai lagi dengan kondisi 12 klub, ya dikurangin, berarti kita berkurang sampai 100 orang gitu. 100 sampai 150 pemain nggak ada. Jadi slot main liga tuh makin kecil kan sebenarnya. Nah, jadi kesempatan pun. Nah, itu makanya maksud gua, apakah gua nggak tahu nih efeknya, apakah sebenarnya nanti rate gaji akan sama ataukah akan turun karena secara finansial klub-klub kita ini terganggu ya. Gua nggak tahu juga klub-klub besar bos-bosnya seperti apa, apakah terganggu atau misalnya nggak ada pilihan lain, atau malah dengan semakin dikitnya slot pemain di liga gitu, itu membuat pemain-pemain ini ya makin jadi gitu. Kalau sekarang kan sebenarnya gini, gampang lah main di liga, katakanlah gitu, gampang. Yang susah kan yang bertahan cing, Itu udah gue bahas berkali-kali Iya, kan? di video gue. Jadi makanya gue bilang, Ketika lo Linus lo mencuat tinggi, lo pun ya ibaratnya nyala tuh di Linus, lo bakal main liga. Cuman Iya, lo main di liga. nggak Cuman nggak tahu tahun depan lo bakal meredup ataupun tenggelam. bisa jadi bisa jadi lu apa ya, kesayangan pelatih. Kalau pelatih lu kagak dibawa juga sama klub juga, lu gimana tuh? Kan kondisinya gitu cing sekarang. Ya. Karena semakin dikit slot pemain, itu akan membuat semakin sulit lah untuk lu main di liga gitu nantinya ya gitu. Nah, sebelum jauh kita bahas ke liga musim depan nih, ini kan masih ada pembahasan liga mau Ya. tetap dilanjut. Menurut lu gimana nih? Idealnya sebenarnya, Kalau menurut lu pribadi? gua sebenarnya ideal gue ya, gua agak bingung juga kalau yang degradasi sih. Cuman kalau menurut gua dengan kondisi sekarang sebenarnya gua cuma pengen pertandingan BTS atau BTS melawan SKN. Berarti kondisinya kalau BTS menang, BTS yang lolos, kalau SKN yang menang, Cosmo yang lolos gitu kan. Nah, jadi menurut gua pertandingan yang penting cuma itu gitu. Tapi lu setuju misalnya dilanjutkan di tetap 2 kota atau di tetap 1 kota? Kalau menurut gua satu kota. Satu kota. Iya, misalnya kita Jogja nih. Jadi grup B tuh selama 2 minggu main di situ. Jadi ngabisin grup B, final 4 minggu depannya gitu. Oke. Kendala nih. Sekarang kan ngomonginnya kendala, masalah perizinan, Iya. terus protokol kesehatan kan agak ribet. Sekarang memungkinkan nggak? Setiap tim yang berangkat, kita harus rapid dulu kan otomatis kan. Betul. Bagus kalau rapid. Kalau Iya. misalnya swab test kan Iya. lebih mahal lagi. Yang tidak berpeluang ataupun tidak degradasi, menurut lu dia bakal ikut atau enggak? Soalnya nih ya, permasalahan gini nih, ada case-nya beberapa tim atau 1-2 tim yang mau ikut tapi dibayarin. bukan dibayarin. Jadi kepala daerahnya melarang kalau misalnya dia terbang ke ibu kota Balik dari lagi. Nah, itu yang berat. Anjir. Nah, kan? Protokolnya gila juga sih. Nah, itu kan yang pertama. Yang kedua, rapid test harus 4 kali 5 kali, coy. Iya, dari Lu nyampe pertama main. belum dong. Kita bahasnya dari pertama kali kita Iya. mulai latihan, kita harus rapid dulu. Oh iya, latihan. Benar. Rapid 30 orang lah. Iya. Kali 300.000 lah. Berapa kali latihan tuh? Nah, kalau misalnya latihannya lu di karantina atau mes, Iya. kalau misalnya pemainnya pulang-pulang lagi, Iya, sama aja benar. sama aja bohongan, kita OTG lagi, Iya. orang tanpa gejala lagi. Iya. Yang kedua, kita ngomongin mau berangkat, rapid lagi, Iya, benar. sampai kota tujuan, Rapid lagi. rapid lagi, mau main, Rapid lagi. rapid lagi, Udah beres main, rapid lagi. selesai main. Ya, itu Lu capek. kalau lolos
Final Four otomatis lo harus repeat lagi dong. Iya, Karena kan iya banget. 2 tim yang udah nunggu di Final Four udah ibaratnya juga siap lah. siap. Vamos sama Black Shield kan ibaratnya tinggal datang doang kan. Betul. Ya repeat juga, cuman biayanya mungkin nggak sebesar grup B lah gitu. Nah sekarang permasalahannya tim yang nggak lolos Final Four dan tim yang nggak degradasi mau nggak keluar uang seperti itu? Benar. Itu gede banget sih. Parah lu. Sebenarnya kalau kita ngambil cashnya bola di Eropa, kalau bola di Eropa pulang sih, cuman mereka kan duitnya nggak berseri ya. Jadi rapid test kayak nggak berharga lagi bagi mereka lah, murah lah gitu. Cuman ada juga case-nya yang kayak NBA kan. Kalau NBA kan basket tuh dia di Orlando itu dia ditempatin di satu Disneyland. Jadi Disneyland tuh hotelnya ada 3. Nah, semua wahananya itu diganti semua jadi lapangan basket. Jadi ada tempat latihan segala macam. Nah, itu kan ada 2 case yang berbeda nih sebenarnya. Kita bisa contoh sebenarnya NBA tapi nggak sampai satu kota gitu sih. Cuman maksud gua paling nggak at least kayak yang gue bilang tadi, kenapa gue bilang possible-nya adalah memainkan laga SKN dan BTS doang, karena jauh lebih mudah untuk ngurusin 2 tim yang datang dan fokus untuk selanjutnya dibanding kita memainkan 8 tim yang belum main. Lah grup B 8 tim kali berapa? 38, 240 orang, belum IO, belum MNC, belum dan segala macam lah gitu. Nah, jadi banyak banget yang mesti diurusin kalau grup B. Parah, gue udah dalam wacana gue, ih gila ini kalau diterusin. Cuman kalau nggak diterusin sayang juga kan? Iya. Kita bahas BTS. Kan BTS sempat kasih vote kalau liga di stop aja. Iya. Dan juga memang kemarin gue sempat dengar dia ada pertanyaan kalau misalnya wabah ini terus sampai Oktober atau November, liganya diterusin atau enggak. Dia melempar pertanyaan itu ke federasi. Cuman memang federasi kan belum ada jawaban. Betul. Kalau ini menurut gue pribadi ya, kenapa federasi kasih jadwal di September? Menurut gue pribadi nih, mungkin banyak salahnya. Karena federasi menunggu biar semuanya normal, jadi tidak ada rapid test lagi menurut gue. Jadi pertama dia mengurangi cost tim, yang kedua oke lah udah normal semuanya. Tapi kan belum bisa diprediksi juga. Itu kayak nungguin. Ya maksudnya nggak mungkin sih kita nungguin. Ini bener loh, maksud gue nih. Iya. Di September itu belum tentu jalan. Belum. Itu kan baru Itu kan tanggal rencana. baru rencana. Karena melihat semuanya, kalau gue sih feeling itu nggak jalan di September. Bisa jadi berat. karena IO juga mesti perizinan pertama, kedua ya itu sih faktor tadi federasi mungkin memaksakan beberapa hal ya, maksudnya bukan memaksakan sih, kayak dia pengen memastikan apakah corona selesai misalnya, atau federasi apakah ingin memaksakan menunggu industri lain kayak industri musik, industri lain yang butuh kerumunan ya, maksudnya kan kayak pelan-pelan nih dari pasar, mall mungkin lama-lama jadi industri musik ya, karena industri musik ada penontonnya gitu, mungkin dengan jaga jarak atau dengan protokol tertentu gitu. Nah maksud gua apakah mungkin ya federasi menunggu ini atau menunggu Liga 1 dulu, bener tuh gak? itu paling kemungkinan terbesar kayaknya Liga 1 jalan. Nah karena Liga 1 pun ada wacana, atau bukan wacana sih, kayak ada gosip mereka juga menunggu perizinan kerumunan, tapi mungkin misalnya stadion 20.000, tiketnya dijual 5.000 atau 10.000. Itu tiket 5.000 10.000 menurut gua buat klub tuh kayak napas juga sih gitu. Nah makanya kita aja nih yang duitnya cuman berapa ratus juta, 1M 2M gitu ya untuk ngeluarin pertandingan gitu. Itu pusing gimana yang kayak Liga 1 yang duitnya tuh udah belasan M, puluhan M gitu. Makanya menurut gua bisa jadi federasi nunggu kakaknya lah, ibaratnya kakaknya gue jalan dulu deh, nanti kita lihat protokolnya seperti apa dan segala macam. Sebenarnya sih ini tuh simple kalau grup B udah selesai. Itu aja sih sebenarnya. Kalau grup B udah selesai, kita bikin final four, kita ngumpulin 30 kali 4 tim, 120 orang lah untuk satu event, terus di karantina segala macam, itu gampang menurut gua. Yang susah adalah grup B JT, masih ada nyangkut degradasinya. Coba grup B degradasi juga udah beres, udah kayak grup A tuh terakhir kan degradasi udah ketahuan, itu juga lebih gampang sebenarnya. Nah ini grup B juga di atas belum, ke bawah belum, aduh makanya pusing banget. Soalnya yang gue lihat kalau misalnya kita di satu kota yang bilang oke, habis latihan ataupun habis uji coba ataupun pertandingan, setiap tim tuh bisa nggak ngawasin pemainnya biar nggak keluar, kan berat juga. Kita nggak tahu, ya kan? Jadi emang harus karantina itu berat banget. Apalagi kalau misalnya kita ada opsi, oke lah 2 minggu kita ke Jogja. Mas kita buat karantina dulu, ya kan? Iya. Tapi emang ya tapi gini sih, emang berat, cuman emang mesti adaptasi kalau industrinya mau jalan. Kalau anggap aja deh, kita tahan lagi 6 bulan atau yang gue bilang 8 bulan kita sama sekali nggak ada pertandingan.
industrinya yang mati menurut gua. Industri itu nyebar nih, kayak apa aja sih industri yang dilihat sama pertandingan, bisa jadi pemain juga cabut, pelatih udah pada teriak-teriak kayak sekarang kan. pelatih semua teriak, pemain Betul, teriak pemain semua. teriak semua. Anggap aja mereka mungkin berapa bulan lagi masih bisa hidup, tapi Banyak juga yang abang, yang adik-adiknya pada WA abang. iya kan. Abang ini gimana bang? Belum lagi sponsor, belum lagi brand banyak, brand sepatu, brand minuman yang misalnya disponsori, dan banyak lah media bola lop juga nggak ada yang diposting misalnya. Iya, bola lop apa juga yang diposting, bingung deh. Jadi ya emang banyak tapi lah. bola lop pernah posting orang bersin loh. Siapa sih? Gua nggak tahu. Gua nggak bahas mantan sih. Waduh. Jangan, gue takut salah ngomong. Nah, memang industrinya yang bakalan terancam. Itu maksud gua. Kalau gua sih orang mikirnya cuma gimana cara main ini. Cuman kalau gua emang insecure sama industrinya gitu. Jadi gua takut makin banyak yang berimbas karena kita tidak ada pertandingan gitu. Makanya mendingan bukan memaksakan tapi diadaptasi aja gitu. Gimana caranya supaya pertandingan ini bisa jalan tapi tidak kita tidak melanggar norma-norma kayak peraturan daerah, peraturan ini. Ya emang susah sih, cuman pasti ada jalan menurut gua gitu untuk industri ini. Dan menurut gua nih pasti lebih dulu timnas latihan dibanding klub latihan. Timnas tuh feeling gua 1 bulan 2 bulan ke depan Kensuke akan balik dan akan dibikin protokolnya untuk mereka karantina, rapid test dan segala macam untuk TC buat AFC di November. Itu udah pasti gitu. Dan menurut gua itu akan menjadi contoh yang bagus gitu untuk tim-tim lain untuk latihan, dan kita lihat bagaimana timnas ini akan mulai dan orang-orang mulai main futsal lagi ya kan. Orang-orang udah mulai gairahnya udah secara industri, oh futsal di Indonesia masih ada dan segala. Tapi emang pecinta futsal emang udah nanti ini bergulir lagi. Iya, betul. Nah, kalau misalnya sudut pandang lo tentang pelatih asing sama pemain asing nih yang gara-gara corona ini harus pulang dulu terus balik lagi, gimana ini? Dia bakal balik lagi ke Indonesia nggak? Enggak sih. Menurut lo? Kemungkinan 99% kalau menurut gua untuk apalagi jauh-jauh ya. Jauh Thailand mungkin Hame juga menurut gua agak Kemarin Hami juga masuk keluar karantina ya kan pas sampai Thailand. Karena Indonesia ini sorry ya kalau salah, cuman Indonesia ini masih angka tertinggi, salah satu tertinggi di Asia untuk corona. Jadi lo bayangin aja, lo kayak Sintayong tuh kan masalahnya gitu. Dia di Korea mau ke Indonesia mau TC, terus kan dia dibalasnya kan gini kan, lo ngapain ke red zone gitu, lo ngapain ke negara yang corona lebih banyak. Betul. Dibanding lo mending anak-anak lo yang kesini ntar kita tes gitu, kita harap maksudnya kalau ada yang corona ya nggak berangkat, cuman mendingan lo yang kesini karena di sini aman kan gitu kan. Maksudnya lo sebagai orang yang jangan kita sebagai orang Indonesia tapi kita sebagai orang luar, kalau kita balik aja di Thailand misalnya coronanya banyak, nggak mungkin kan lo ke Thailand. Secara logika tuh agak berat mereka untuk kesini. Cuman kalau memang secara protokol nanti bagus atau dia menjalankan protokolnya atau dari negaranya juga udah ada protokol-protokol tertentu untuk orang warganya lah gitu untuk datang ke Indonesia, mungkin bisa gitu. Cuman ya gue nggak, dengan kondisi gini gue mengharapkan pemain asing bakal datang juga sih, maksudnya lebih baik nggak usah sih gitu. Dan menurut gue tanpa pemain asing Final Four bakalan seru juga sih Final Four. Iya, karena kan memang udah 4 tim besar ya. Iya. Kualitas juga yang lolos ini. Emang ditunggu. Apa ada juara baru? Apa tetap di situ aja jalannya? Nah, bahas gaji lah. Kasihan nih teman-teman kita nih lagi gini nih. Pusing ya? Lu juga? Ya gue enggak. Oh, alhamdulillah. Iya dong. Yoga pusing. Pelatih kita ini, aduh, pelatih yang udah punya keluarga ini kasihan juga. Yoga yang belum punya keluarga pusing, apalagi yang udah punya keluarga. Aduh. Nah, bahas kontrak pemain. Ya. Otomatis kan kalau misalnya di grup B, tambahan kontrak minimal banget 1 bulan, maksimal 2 bulan. Gampang. Itu menurut lu semua tim akan dijalankan atau memang arahan federasi atau memang kesadaran owner? Gini sih, Tunggu, kita ngomongin sebentar belum jawab. Kita ngomongin sekarang kontrak semua pemain udah habis. Iya, paham. Soalnya kan pemainnya pun bebas mau dilanjutin atau enggak, itu tergantung pemain. Iya, paham. Jadi misalnya kontrak sudah habis, kalau lu mau ikut lagi kita 2 bulan boleh. Tapi gue nggak tahu deh, gue belum nanya juga. Kalau dia pindah klub bisa gak pas buat Final Four? Nggak bisa. Itu pun kita nggak tahu. Tapi ada wacana setiap tim pun akan fight pemain seadanya yang mau membela timnya.
itu wacana dari hampir Ya, semua manajer tim sih. Jadi misalnya kayak tim gua lah Cosmo, kalaupun siapnya pemainnya yang mau bela 12 orang, Ya, kita tetap sikat, berangkat. gitu. Karena kan nggak bisa dipaksain, Betul, memang betul, kontraknya sudah habis, Ya. pemain pun nggak bisa nuntut. Ya. Ya apalagi pemain tersebut misalnya pindah ke tim lain misalnya ya, gitu ya. Betul. Kan otomatis kan ini udah mau mepet-mepet Ya. liga atau musim depan, Betul, pasti kan betul, pemain-pemain ada tawaran juga Betul. kan. Menurut lu gimana nih? Itu sih gue bahas juga di IG gue kemarin. Jadi gue ngobrol pemain itu kan sebenarnya rata-rata berapa ya? Gini deh, pemain tuh di timnas pemain tuh seleknas tuh 30 sampai 40 orang ya seleknas. Terus selalu tuh seleknas pertama tuh 30 sampai 40 gitu. Nah, dari total pemain semua itu kan di liga tuh 300 sampai 400 orang gitu. Nah, anggaplah ya setengahnya adalah 150 sampai 200 orang itu adalah orang-orang kayak lu Cing yang bertahan di liga tapi nggak ke timnas nanti ya. Betul. Yang Benar. stuck aja gitu. Stuck aja. Nah, setengahnya lagi nih degradasi ganti-gantian gitu, yang dari Linus yang tua-tua main lagi. Betul. Yang off tahun 2 tahun main lagi gitu. Jadi itu jadi perputarannya ada di 40 orang yang gue bilang di seleknas ini. Hampir 100% enggak 90% lah. 40 orang yang seleknas ini mereka mendapatkan kontrak 12 bulan. Ya, Gue yakin gitu. Gue yakin banget gitu. Ownernya pasti mempertahankan pemain andalan mereka. Kalaupun pemain andalan yang seleknas ini pindah, pasti mereka juga ditawarkan kontrak 12 bulan sama klub barunya gitu. Kita bicara klub berbeda lah ya, 6 sampai 7 klub menurut gua kuat untuk 12 bulan. Ada yang 12 bulan gitu. Nah, kita bicara sisanya nih. Selain 40 orang yang seleknas ini, kita mesti mikirin yang gua keselin adalah sebenarnya federasi nggak mikirin gaji orang-orang ini gitu. Jadi kayak tapi kan memang bukan dilepas aja. Tapi bukan, harusnya kayak bola tuh ada APPI. ya. Jadi kayak ada yang memperjuangkan gue makan apa sih besok gitu. Ini sempat dibahas sih sama pemain-pemain senior. Wih lah senior. Iya. Ini kayak gue udah koordinasi ke pemain-pemain yang lain ya. Cuman memang kita sudah bentuk apa namanya ya? Grup WhatsApp Grup WhatsApp-nya ya kan. Heeh. Cuma untuk majunya ini kita Kayak belum ada bingung akses mana gitu ya. Terus kita harus ngebela ke siapa ke teman-teman, terus kita harus nge-push yang mana. Iya, benar. Kalau mau dibilang mau maju, abang gua Iya. paling maju. Buat anak-anak ya. Buat anak-anak, buat adik-adikan. Iya, sebenarnya itu contoh salah satu contoh lah gitu ya. Maksudnya hak anak-anak ini kayak di Liga 1 juga diperjuangin sama mereka gitu. Bagaimana ada wacana mau jadi gaji 25%, Ya, gaji 50% segala macam. Nah, kalau di Liga 1 tuh kan kewajiban tuh 12 bulan wajib gitu. Meskipun kenyataannya banyak yang dipindahin atau putus kontrak segala macam. Apa bikin saldo lagi kayak waktu Liga kemarin-kemarin tuh, saldo 500 juta yang per tim yang store ke federasi yang rekening Oh awal iya tuh. iya. Nah, apa itu apa ada gunanya juga? Sebenarnya kalau gue sih ngeliatnya gini, sebenarnya kalau yang gue bilang tadi, kalau industrinya lebih panjang sebenarnya lebih enak. Nah kondisinya sekarang adalah kontrak semua pemain udah kelar. Banyak pemain yang kondisinya sekarang mau yang tadi kayak mungkin ya bulan Maret tuh udah ngomong sama klub-klub, bos gue masuk sini ya, oh siap. Atau yang bos tahun depan dilanjutin nggak? Ya lu masuk ke program tahun depan misalnya. Atau ada yang pindah gitu, kapan bang gue dikontrak nih sama klub baru gue? Oh yaudah lu kontrak bulan Juli ya. Jadi mereka udah bayangan anjir gue cuma kosong 2 bulan takam, ya udah deh gue udah ada kontrak lagi. Rata-rata kan kayak gitu nih gitu. Jadi semua itu hancur berantakan karena corona kan. Jadi mereka sebenarnya nggak ada yang nyiapin plan B gitu. Dari federasi juga mungkin nggak tahu mau ngapain. Dari anak-anak ini juga bingung mau ngapain. Apakah gue terusin di futsal? Tapi gue masih mampu main di liga tapi liganya juga nggak jelas kapan. Gue mau cabut juga mau kemana? Atau gue kerja juga nanti rasa pengen main gue keluar lagi gitu segala Sementara pacar gue minta nikah. Iya. Sementara udah di Sementara orang tua lah. iya. Sementara orang tua bilang main futsal mulu. Nggak bisa apa-apa. Gak ada hasilnya lo tarkam jam Minggu, Sabtu Minggu. Lu main futsal mulu, kalau cedera lu nggak bisa duit. Iya. Belum cedera. Iya. Banyak pemain teman gue yang anak-anak itu udah cedera, urut sendiri segala macam. Jadi emang pemain ini menjadi yang menurut gue ya, pemain ini aset paling berharga dalam industri futsal, tapi menurut gue tapi aset yang paling nggak dihargai menurut gue. Jadi dari federasi juga nggak ada yang care membahas masalah kontrak dan segala macam. Dia dari pemainnya juga nggak ada pilihan gitu. Makanya gue bilang degradasinya nanti bakal banyak sih, Cing. Maksudnya bisa jadi bakal banyak pemain yang gugur ya, kayak lu bilang, akhirnya mereka pada kerja dan mungkin tahun depan bakal banyak pemain usia 18
yang hidupnya masih ditanggung keluarga gitu ya, yang bakal main di liga gitu. Jadi yang masih belum ada tanggungan, yang kayak terima gaji berapa aja mungkin karena ketidaktersediaan pemain yang pada akhirnya gugur karena kebutuhan tadi sih. Soalnya kalau menurut pandangan gue pribadi ya federasi layaknya panitia penyelenggara aja. Yang penting liganya bergulir. Liga bergulir beres. Iya. Agenda timnas beres. Iya, benar. Begitu aja menurut gua. Ya harusnya emang ya nggak, maksudnya emang harus ada yang kayak APPI itu sih untuk memperjuangkan hak anak-anak ini sih sebenarnya. Kayak ya misalnya APPI ini berhak untuk kayak gua mau liga 9 bulan, kalau nggak ada liga 9 bulan gua nggak mau main. Gitu loh, kayak ada ya 300 poin ini akhirnya menjadi satu suara yang anjing keras juga suaranya gitu, buat. Jadi maksud gua ya gue sih sebenarnya mati. Lang tadi nyampe mana tuh tadi? Nggak tahu. Yang dari ratusan orang. Oh iya. Udah. Nah maksudnya gue ngejagain orang-orang ini sih, maksudnya harus care sama mereka gitu, untuk jangan lupa kalau mereka ini aset paling berharga di industri futsal ini gitu. Jadi kayak ya ini pelajaran besar lah buat industri kita nih, cobaan lah gitu untuk industri futsal gitu. Cuman makanya jangan sampai nanti ketika ada perubahan sistem, ada perubahan sponsor misalnya, ada perubahan federasi, ya gua harap apapun itu akan menjadi maksudnya ke arah yang lebih baik lagi. Tapi pokoknya poin nomor 1 lah, pemain adalah aset, menurut gua pemain adalah aset paling berharga di industri futsal gitu. Jadi mesti dihargai. Masa-masa pandemi ini jadi stimulus buat owner tim kan ya, layaknya begini. Maksud gua nih, lu kita ngomongin timnas lah ya, yang sekarang lagi aktif. Mereka kan kontrak kan 12 bulan. Dengan range gaji otomatis lebih tinggi. Ketika pun mereka ada pandemi gini, aman. Nah, kalau misalnya pemain-pemain yang B aja ataupun standar aja yang memang bagus di levelnya tapi tidak istimewa, bakal ngerespon nih owner, wah ini gimana nih ya pemain gua, apa memang udah di-cut aja ataupun bakal di range. Takutnya ada kejadian seperti ini nih, dibikin kontrak 12 bulan semuanya. Gara-gara otomatis kan pemain dan owner kan sekarang banyak yang deket dong. Iya, benar. Jadi pun sedikit banyak owner dengar keluhan ataupun permasalahan dapurnya pemain, hampir banyak yang tahu. Jadi ketika bos ataupun gimana gua seperti ini, gua maunya begini. Nah, ini bakal ngerespon owner buat lebih saklek atau lebih baik nih? Sebenarnya gini, kita sama-sama tahu ya kalau pemain nih habis masuk timnas ya, itu pasti harga naik. Naik. Sebenarnya pada masuk. Tapi sebenarnya menurut gua wajar karena mereka mau memanfaatkan momen lah, mereka minta gaji, minta DP, segala macam. Itu wajar menurut gua gitu. Tapi yang mesti dilihat sebenarnya adalah bagaimana si bos-bos ini ya gimana ya, sebenarnya gini sih, yang di Liga Futsal ini kita nggak ada salary cap ya, maksudnya nggak ada gaji yang ditentukan sebenarnya. Ngerti gak sih maksud gue punya duit misalnya 10M, gue bisa bajak 14 pemain timnas, bisa gue bajak semua. Betul. Dengan gaji yang gila-gila, gue mau juara bisa gitu, karena kita nggak ada salary cap kan, maksudnya gaji-gaji pemain-pemain ini kan nggak ada batasnya gitu. Kalau NBA kan ada batasnya, jadi dalam satu tim itu 2 sampai 3 key player atau pemain inti yang gajinya gede banget, terus turun tuh pemain biasa aja, akhirnya rookie yang baru masuk. Jadi kayak ada emang tiap tim tuh susunannya udah ada rate-nya. Nah kalau di liga kita ini kan nggak ada. Ya anggap aja maksud gua yang baru mulai liga aja kadang-kadang dibayar 1,5 juta atau 2 juta kayak aja. Iya kan, jadi emang ya dulu gua pernah sama Pak Edi waktu itu, Pak Edi Sekjen kan. CS lu ya? Ya biasa aja sih. Sekjen Eca kalau itu. Gua kira CS lu udah baik. Om gua kalau itu om. Kental. Kalau Pak Edi ngomong maksudnya ya emang baiknya liga ini ya kalau bisa ya sebenarnya 8 tim, 10 tim gitu sih. Jadi ya emang yang ikut tuh kuat banget secara finansial. Ya kita 16 sekarang sama sih, 8 tim sampai 10 tim lah menurut gue, yang menurut gue bisa aman, terus kayak secara finansial kuat, terus bisa ngontrak 12 bulan gitu-gitu tuh kayak menurut gue mungkin 8 tim. Jadi akan tercipta siklus yang enak gitu loh, dari perpindahan rookie-nya tuh
oh nih pemain barunya masuknya satu tim 2 orang, tiap musim 2 orang, yang mau pensiun ya misalnya 1 orang pensiun. Jadi kayak dalam 1 tahun tuh nggak terjadi perubahan besar-besaran dalam susunan liga ya gitu. Kalau kita kan ngeliat sekarang tim Linus 4 itu aja udah masuk pemain 18 tahun, 20 tahun tuh hampir 50 orang langsung masuk liga. Gedek gitu loh. Iya, memang sih gua terbingung Jadi juga. akhirnya Gua. kan yang senior kan gerak juga gitu loh. Asli, gua kadang suka bingung gua. Gila nih pemain muda-muda banget SMA ataupun lulus Iya SMA, kan? udah Gampang lulus, banget kan? gampang banget dulu zamannya gua. Sebenarnya buset, bukan gua. salah mereka juga, Benar. ini salah sistem gitu loh. Nah. Kayak ya gue juga masuk Linus terus klubnya juga nggak kuat bayar pemain senior atau klubnya juga nggak bisa nyari pemain. Ya, akhirnya kan mereka terjerumus juga gitu. Tapi kan itu ada yang mematikannya juga, dalam arti kata misalnya U18 atau U19 nyala ataupun baik di Linus, masuk di liga tahun depan hilang, nggak bisa Iya. tarkam, Bisa tarkam. nggak bisa Kan apa-apa. ada banyak banget pemain menurut gue ya 2-3 musim ini yang gue lihat namanya tapi di pertandingan nggak ada. Banyak banget sih. Jadi kayak lu masuk liga cuma nama lu doang gitu kan, sayang juga gitu maksudnya. Ya maksudnya inilah yang gue bilang tadi gitu. Pemain-pemain ini ya mesti lebih, maksudnya gimana ya, lebih pinter juga salah, tapi menurut gue mulai dari sekarang udah mulai cari plan B aja sih untuk lu. Oke, kalau gue mau di futsal ya lu mesti benerin diri lu dengan benar gitu secara permainan. Jadi Ini pernah gue bahas nih. Worth it lah gitu. Kalau lu mau jadi pemain futsal, lu opsinya berhasil atau berhasil banget. ya Itu pernah, ini ada di video gue sebelumnya. Karena kalau misalnya lu setengah-setengah, ya capek, Ya, capek iya kan? doang. Capek doang. Karena lu bakal bertahan 1 atau 2 musim doang. Iya, Habis iya, itu butiran debu deh lu. butiran debu. karena gini deh, anggap aja lu misalnya, gue contoh dia aja deh, kalau contoh yang lain takutnya salah kan. Contoh dia, sebenarnya gini, contohnya gampang, misalnya Imam mungkin yang bilang tadi ya nggak untuk angkor, misalnya angkatan siapa, angkatan 2016 mungkin dulu udah ada Andriana di timnas segala macam, dia naik lagi ada masanya ada, jadi nggak ada chance Imam untuk masuk ke timnas gitu, karena pada saat jadi selalu ada regenerasi angkor yang bagus gitu. Akhirnya masuk ke Suni, Marvin, akhirnya sekarang udah ada Ais, udah ada Rio gitu. Jadi udah lewat gitu. Dan waktu gue zamannya gue junior masih ada Henkur, masih ada Caca, masih ada orang gila yang lainnya. Ya jadi tapi apa poin plusnya dari Imam, akhirnya ya dia punya satu yang nggak bisa dibeli adalah loyalitas sama Cosmo, benar gak gue bilang? Salah satu memang itu benar. Ya, dan dia punya leadership, dia punya brand lah gitu. Maksudnya secara Imam 8 orang tahu lah orang Depok gitu loh. Maksud gua udah tahu lah lu seniornya Depok gitu. Jadi lu ini juga akhirnya ngerebek ke brand pemain ya. Jadi lu sebagai pemain juga jangan polos sih gitu. Maksudnya gua main futsal udah gitu. Tapi lu lihat juga pemain-pemain sekarang yang emang gua bagus tapi gua juga mesti punya jati diri gitu. Gua siapa gitu loh. Gue senang dengan pemain-pemain sekarang yang baru setahun atau 2 tahun memberanikan diri untuk mempromosikan ataupun bang, range gue segini bang. Iya. Itu ada positifnya memang. Benar-benar. Ketika lu oke, wah berarti ini bocah sudah mulai tahu nih ini industri profesional. Iya. Gue pun banyak kan yang gue ajak, ayo lu mau gabung nggak gini-gini bang, bisa nggak kalau gini? Wah ini berarti bocah memang sudah mengerti liga kita yang bisa dibilang belum settle banget untuk penghasilan. Nah kalau ngomongin kayak kepengurusan lah ya. Iya. Lo kan 1 tahun kemarin kan, 1 musim lah, jangan ngomong 1 tahun, 1 musim kemarin kan di salah satu tim besar juga di Jakarta. Enak gak? Enaknya apa? Dalam arti kata, lu melepas kerjaan lu yang Iya. lama, akhirnya lu benar-benar full di dunia Kalau- yang lu cintain. Ya, ya sebenarnya pertama ya gue pindah dari bola bukan karena bola enak gitu, cuman emang gue nyari tantangan sih di industri ini kan banyak nih, ada brand, ada klub, ada pemain, ada media gitu ya. Nah gue coba pengen coba klub sih. Dan kenapa gue pilih Halus? Maksudnya karena Halus saat itu juga ya maksudnya ya kita kan sama-sama anak Jakarta, terus gue juga dekat banget sama rumah gue gitu, jadi isinya anak-anak Betawi gitu, jadi kayak passion aja gitu sih, kayak sehati aja gitu. Jadi akhirnya ya oke lah gitu, gue masuk, terus ada BPS juga kan yang yakinin gue saat itu kan, ya udah temenin dia lah di situ gitu. Nah, berarti kan lu kalau kita ngomongin lu dari zaman bola, lu hampir tahu dong dapur-dapur hampir semua tim dong. Tahu. Dari tahun ke tahun kan otomatis kan pengeluaran tim kan beda-beda. Apalagi sekarang makin gila-gilaan pemain asing ya, nih. makin kesini makin gila, makin naik. Nah,
sepengetahuan lu nih, minimal banget untuk pengeluaran salah satu tim untuk bergulir tuh. Jadi gak sampai yang paling maksimal yang pernah lu denger ada berapa kisarannya? Minimal ya. Kalau Linus gitu ya yang rate gajinya tuh Linus ngomong ini Linus sudah lolos pro ya, ya. Linus lolos pro itu mungkin ya rate kan UMR ya. Mungkin di bawah 2M bisa sih, Cing. Jadi Nggak ketinggian itu? enggak. Emang segitu? Karena gajinya malah satu hampir nggak nyampe 1,5 sih, karena mereka mahal di transportasi doang sih. Kalau Linus karena gaji mereka kecil-kecil sih sebenarnya. Cuman kalau udah rate setengah tuh bisa 2,5, 2 sampai 2,5 lah gitu. Cuman kalau yang ada asingnya ya mungkin kena hampir 3, mungkin ada yang 4 juga, 4M. Apalagi sama sepaket sama pelatihnya kan? Pakai sama pelatih. Yang gue bilang kemarin, federasi itu kan ngasih cuma 2,5%. 2,5% dari total pengeluaran. Lu bayangin. Jadi sisanya pakai duit bos itu. Ya, syukur-syukur ada yang sponsorin lah, kayak halus kemarin nggak ada yang nutupin berapa puluh persen. Sisanya pakai duit bos lagi. Karena industri juga belum oke lah gitu untuk kita mau duit tiket pertandingan nutupin gor doang. Bener nggak? Iya. Makan siang anak gua. Iya, dari federasi sekian. Bayar gor mahal. Duit tiket nutupin itu. Udah. kagak ada untungnya. Jadi gua sempat pernah punya pemikiran kenapa nggak di 2 kota atau 3 kotanya ya? 3 itu. Klub-klub, setahu gua klub kayak Blacksteel, Kancil tuh juga nolak sih kalau itu. Karena mereka juga pengen jadi tuan rumah. Blacksteel berapa kali di manajer meeting tuh keras juga kan. Maksudnya gua juga pengen jadi. Sebenarnya nggak ada. Kalau ke Papua iya, kan? Pak. Sebenarnya juga kita ngomong ke dia juga. Ya Blacksteel juga punya hak dong. Iya betul, dia punya hak. Dan tapi dia juga, bisa kembaliin juga lah. Emang dari Papua kemarin nggak pernah. Maksud gua. Cuman juga kondisinya kita di Jakarta, ya sama juga gua jadi tuan rumah gitu kan. Makanya gua bilang ya nggak fair. Cuman ya akhirnya itu kan balik lagi ke federasi kan. Gua juga nggak tahu mungkin gor ada yang belum layak atau apa. Atau mungkin setelah gor PON Papua jalan ada gor, bukan nggak mungkin liga nanti ada di Papua. Amin. Jadi kali ya penonton. Sebenarnya nggak masalah di Papua, yang masalah subsidinya aja. Bener nggak sih? Kalau subsidinya gede kan permasalahannya nggak ada sebenarnya, Cing. Itu, Pak. Nonton ya, Pak. Sebenarnya kan logika aja, kalau emang pengen main di Papua nggak apa-apa. Berangkat tuh pas aja 18 pemain, nggak usah 18, misalnya pemain bawa 16 atau misalnya nggak ada yang off 14 benar. Staff di bawah secukupnya. Kayak Persija kan kalau ke Persero gitu kan juga nggak 30 gitu, enggak. Pemain juga cadangan kadang 4 atau 5 gitu. Nggak masalah, cuman yang penting ya subsidinya kehitung aja dalam setahun. Cuman kan kita gue bilang tadi ya apa namanya 2,5% doang federasi menutupi pengeluaran sebuah tim dalam semusim gitu. Jadi sisanya duit bos gitu. Buat yang penasaran, sisanya duit bos, semua duit bos. Bos Imam. Jadi kalau misalnya apa Bos Imam, tenang. Ya Cosmo juga tahun ini pengeluarannya lumayan besar Cosmo dari pertama kali juga, bukan pertama kali. Iya pertama secara sendiri pemain asing juga kan. Cosmo baru sekarang kan. Dulu kan sama PLN kan. Dan gimana ya kalau misalnya ngomongin gaji range-nya yang tadi gue bilang UMR ataupun yang soalnya biarnya jauh banget nih Cing. Jauh banget. Parah. Timnas tuh sekarang gue buka mungkin 2 digit. 20 juta lah menurut gua timnas futsal sekarang. Yang udah langganan timnas dong. Iya, maksudnya akan menuju ke sana yakin gua. Kalau misalnya dia 2-3 tahun di 2 sampai 3 tahun di timnas gitu ya. Berarti kan tuh jago banget tuh pemain. Itu menurut gua 15 sampai 20. Tapi gua sempat punya pemikiran ya, ini entah salah atau enggak. Kadang-kadang tim yang bayar gaji pemain timnas besar juga merusak range juga. Kasian nih. Ya itu kan gua bilang tadi enggak ada salary cap-nya kan. Ya, ketika mereka tidak di tim itu, ini kejadian ini di gue sendiri, bukan. Jadi ada beberapa pemain dia tinggi di tim sebelumnya, ketika dia mental, damn, bang, gaji gue segini bang kemarin. Iya. Wah, nggak bisa kalau gitu, langsung gue giniin, nggak bisa lo kalau di sini. Kalau misalnya range lu segitu, mendingan gue cari pemain lain. Gue kasihan juga dong sama dia. Gue bukannya bilang dia kualitasnya jelek, tapi memang ada. Kadang gini sih, logika terbalik juga. Jadi kadang kita sebagai klub anjing mahal banget anak Parah. tapi justru itu memotivasi dia, ngerti gak sih? Kayak kita kita nego nih habis-habisan. Kemarin kan gue juga dihalus kan, gue juga pemain, gue juga nego kan. Maksudnya
gue bantuin BB juga cari pemain dan segala macam. Nah terus gue bilang, jadi kalau gue kurangin ntar pemainnya jelek, ngerti gak sih kayak Iya. paham gak sih maksudnya? Gue ambil deh pemain. Terus Kalau kita kurangin, turunin lah. Iya. Gitu. Takutnya nggak 100%. ntar gue soalnya turun di sini. Anjir gue bilang, jadi kayak gue maksudnya gue tau lah pola pikir pemain itu seperti apa gitu. Jadi ujungnya kayak gitu gitu. Nah, itu sih memang Ya tapi gunain salary cap itu sih yang gue bilang tadi. Jadi bisa aja ntar pemain timnas harganya 50 juta, itu bisa aja. Amin. Tapi gunanya adalah ya itu industrinya udah siap apa belum, pengeluarannya udah siap apa belum. Gue sih sebenarnya berharap itu naik semua. Tapi balik lagi kalau dari federasi cuma 2,5%, lu bayangin nih, kalau federasi masih 75% aja dari pengeluaran sebuah tim, 75%, gue yakin gaji pemain itu pasti naik. Jangan kan gaji pemain juga. Bener, bonus gede-gede banget tuh. Tim-tim kecil yang di luar kota yang mau ikut pro semua, bener bro. gak gua? Iya Ya kan? Akhirnya industri jadi hidup. Gue sih berharapnya. Tapi duit dari mana, Bor? Nah, itu gue nggak tahu. Duit dari mana federasi? Gue nggak tahu itu. Kalau ditanyanya itu. Tapi emang untuk sekarang nih ya bos-bos futsal kita ya orang gila buang-buang duit semua. Ya, tapi gini, terakhir nih poin gue nih. Bedanya futsal sama bola gini. Bola itu investasi di supporter. Ya. Kenapa? Karena siapapun Persija ada The Jack. Persija ada Viking, bonek, Persebaya dan segala macam. Futsal, siapapun klubnya, siapapun bosnya, yang dilihat bukan klubnya, bro. Pertandingannya? Pemainnya. Jadi Runtuh Boy mau main di Black Steel, BTS, Cosmo, Halus. Yang dilihat Runtuh Boy, BBS mau main di Halus, mau main di SKM, mau main di Cosmo segala macam. Yang dilihat BBS. Jadi investasi itu di pemain gitu. Jadi mau sorry nih misalnya Famos, Halus, Cosmo, BTS nih ganti nama semuanya. Adalah bos-bos baru nih kita tahu-tahu datang ya kan, misalnya bikin lah misalnya Bos Imam, bos Kalimantan, datang lagi nih bos Aceh gitu terus bikin klub. Pemainnya kan sama nih. Runtuh Boy BBS juga. Industri tetap hidup. Ngerti gak lu poinnya maksud gua? Sama. Karena supporternya itu bukan poin plusnya itu bukan di supporter kalau futsal gitu, tapi di pemainnya. Jadi orang tuh nonton bukan dukung Cosmo gitu loh, bukan dukung Halus gitu. Jadi lebih ke pemain siapa nih yang ada di dalamnya gitu. Itu kan yang menjadikan Famos supporternya banyak karena Los Galacticos itu kan. Untuk awal itu pertama kali itu Los Galacticos langsung beng gitu, Famos meledak lah gitu. Nah, itu jadi juga sama BTS lagi naik-naiknya gitu karena isi BTS main bintang juga. Nah, jadi untuk menurut gua invest makanya gua bilang tadi aset paling berharga adalah pemain gitu. Jadi pemain ini adalah yang harus dijaga banget sama federasi gitu karena tanpa BBS dan Runtuh Boy ini futsal menurut gua anta juga sih, dan harus ada ancang-ancang lah regenerasi pelan-pelan, harus ada Runtuh Boy dan BBS selanjutnya gitu. Kita nggak tahu BBS mungkin berapa tahun lagi pensiun atau gimana, kita nggak tahu. Oke, Bor. Udah panjang lebar kita bahas liga kita, bahas manajemen, bahas dapur semua macam, bahas timnas kita. Ya. Gimana nih timnas kita? Kensuke kayaknya butuh sosok gua dah. Jadi apaan anjir? Jadi apaan, Bor? Aduh. Kalau gue sih emang rencana gantiin Bang Bodong. Anjir. Aduh. Gimana nih? Kalau gue sih justru ini juga pengalaman seru sih. Selama di Bolog tuh pekerjaan yang paling gue suka adalah ngawal timnas sebenarnya. Gue seneng banget kayak sama Ical tuh ke Thailand. Itu seneng karena rasanya tiap generasi itu beda. Kayak U20 kemarin gue dua-duanya tuh gue ngerasain feel-nya beda. Jadi dari Yori ada plusnya, ada negatifnya. Kensuke juga sama gitu. Jadi seru aja sih. Dan gue ngelihat Kensuke ini bukan bukan pelatih paling pintar, tapi pelatih paling cocok. Gitu aja sih sebenarnya. Karena orang aneh. Kan? Iya, karena aneh aja menurut gue. Ada orang Jepang kucuk-kucuk tiba-tiba pelatih timnas, terus kayak dari makannya nggak ribet, dari orangnya nggak ribet, kemana-mana sekarang nge-grab, nge-gojek sendiri. Jadi kayak dia di setengahnya tuh udah orang Indonesia menurut gue sih. Jadi kayak dia udah tahu kulturnya gitu. Kensuke nggak ribet juga sih, makan kue apa aja, soto, aduh, ayam. Kalau di Jogja tuh makannya daging itu, bilang gila. Maksud gua ya secara personal udah cocok lah gitu. Jadi tinggal gimana Kensuke ini aja disupport, jangan sampai kayak Sintayong lah ribut-ribut juga kan. Oh jadi Sintayong ribut? Ribut. Ribut. Sudah berani ngomong. Nah, pemainnya gimana nih Bor? Masih pada ya dengan skuad yang sekarang menurut tuh gimana nih? Bisa sih, kemarin gua ngobrol sama Bayu kan, Bayu gimana Bayu? Timnas pede sih, karena menurut gua logikanya kan kita lolos grup ketemu Iran sama Thailand.
ini ngomongin Piala Dunia ya, kita mau lolos Piala Dunia. Kita kalau lolos grup ketemu Iran sama Thailand. Berat dong. Ya, anggap aja pahitnya deh. Amit-amit ya Allah, kita menang. Kita kalah. Jadi di playoff lagi gitu. Jadi 4 tim yang kalah di perempat final tuh diadu untuk 1 slot gitu. Nah, menurut gua kondisinya itu sangat memungkinkan kita ke Piala Dunia lah dengan kondisi tim yang sekarang. Kalau angkornya udah Ais, Rio, Anca, Marvin misalnya. Pilihan lo itu ya, Ya, angkor udah. pilihan lo ya. Udah levelnya udah, menurut gua mereka udah oke lah. Mau yang baru Mamen juga oke banget kalau masuk timnas dia bisa defense gitu. Tapi jangan sampai Kensuke maksudnya salah pilih pemain, dalam artian bukan salah pemainnya, tapi ketika dia udah di kompetisi pemain itu nggak cocok sama skemanya dia gitu. Dia kemarin di AFF Fandi kan sempet cadangan banget tuh. Nah menurut gua bukan salah Fandinya sih, Fandi di liga kemarin bagus banget. Cuman Parah. mungkin ada hal yang ternyata Fandi pas udah dicoba di liga di kompetisi nggak cocok nih gitu. Jadi jangan sampai 14 pemain yang lu bawa ada nggak cocoknya gitu sih. Kayak bawa Saidan tuh kan perjudian kan sebenarnya. Saidan offense gila banget, tapi kita tahu lah defense dia emang agak kurang gitu. Tapi bagaimana lu nggak apa-apa bawa Saidan tapi akhirnya lu bawa pivot yang bisa defense misalnya gitu. Jadi ya kalau gue sih dari pemilihan 20 pemain tuh kayak Evan, Mamen, yang terakhir seleknas di main futsal lah itu, yang TC itu udah menurut gue udah siapapun yang lo pilih udah top lah itu gitu. Tinggal gimana cara di lapangannya aja sih. Udah oke banget Mas. Malah gue berharap sebenarnya pemain-pemain itu ya kalau bisa keluar negeri lah gitu untuk ngasah mental lagi kan sebenarnya. Tapi kan memang ada beberapa orang dapat tawaran dari klub luar kan. Tapi kan kendala kemarin kan nggak bisa terbang juga ya kan. Nah, kalau ngomongin anak-anak timnas nih, apa yang buat main di luar paling berpotensi tuh di liga mana menurut lo? Thailand sama Jepang. Jepang nggak ketinggian Bur? Enggak. Thailand sama Jepang kalau gue. Memang kitanya layak atau memang kalau yang timnas ya layak banget menurut gua main di Jepang tuh oke lah menurut gua. Karena secara permainan setelah Kensuke masuk ke sini gitu ya, bisa ngikutin sih sebenarnya gitu. Ngelihat Famos kemarin lawan Nagoya juga nggak dibantai kalau nggak salah deh, cuma kalah beberapa gol. Jadi kayak secara permainan seperti kita sama Jepang tuh oke lah gitu. Cuman mungkin secara fisik aja sih. Kalau udah di kompetisi kan tuh mainnya berurutan tuh 2 hari 3 hari. Nah mungkin tuh Jepang tuh kayak bisa jaga kondisinya itu. Jadi ketika udah masuk ke semifinal tuh kayak masih kencang gitu. pemain kita berani nggak? Nah itu dia. Kan pemain kita kan timnasnya sindrom star banget. Itu dia. Gue sih sebenarnya ada salah satu pemain kemarin beberapa tahun lalu lah ditawarin Thailand. Ya alasannya takut sendirian segala macam itu ada sih. Jadi emang sulitnya adalah hidupnya sebenarnya, bukan mainnya. Jadi itu tuh yang gue bilang, maksudnya gue bilang nggak baik-baik lu mah kayak di Cina gitu, dia cerita sama gue bilang gue mah mainnya bisa ngikutin, yang sulit hidupnya. Lu makan tiap hari kayak lu bareng tim aja makan ada babinya misalnya gitu kan di Cina waktu itu ya lu mesti nyari mie lah atau nyari roti, jadi lu siap gak lu makan roti tiap hari misalnya kayak gitu. Jadi atau di Thailand nanti lu nggak suka sama makanannya ya lu harus siap dengan kondisi kayak gitu sih. Jadi kan kalau mainnya menurut gue ya Indonesia tuh layak banget. Nah, tapi kan pemain-pemain ini kan nggak ada agen ya, Bor. Iya sih. Kita nih juga harus mikirin itu nih ya, antara teman-teman timnas cuman punya keinginan tinggi, opsi paling tingginya itu cuma apa? Di bawah pelatih doang, Iya, kan? benar. Nggak ada yang ngerti nih pemain timnas kita packagingnya atau branding selfnya buat diri sendiri. Iya. Apa memang ada yang mewadahi nih kita, ataupun ada pihak ataupun dari Bolalop, dari mana yang bisa menjadi agen ataupun perorangan gitu. Nah itu juga sebenarnya gini sih, waktu gue di Bolalop tuh gue sebenarnya punya wacana untuk ngumpulin semua pemain gitu ya. Mau gak lu gue agenin gitu, karena agennya bukan dalam artian agen pindah-pindah ya gitu. Kenapa gue nggak mau ngurusin pindah-pindahnya? Karena industri terlalu kecil gini. Anggap aja agen bola sekarang kayak Mulia, terus siapa tuh agennya Simic tuh, lupa gue. Iya kan agen-agen terkenal tuh. Nah itu kan yang ngambil misalnya 5%, 10% dari gaji total. Misalnya kalau kali malah berapa? Jahat lah 20. Iya misalnya gitulah 20%. Lo bayangin misalnya Evan Dimas gaji berapa M setahun, lo potongnya 20%.
Terus dia punya pemain 10 yang rate kayak Evan Dimas, punya rate pemain 30 yang gaji biasa aja. Terus dipotong 20% berapa tuh duitnya. Nah, kita tahu sendiri gaji pemain futsal kita berapa, Cing? Misalnya gaji 3 juta. Potong 4 juta. Potong 20% udah pusing buat bensin. Nggak bayar motor ya. Itu maksud gua cara. Terus gaji baru 10 hari udah habis. Iya, kasihan juga kan gitu. Tapi kan memang nggak ada wadahnya nih, nggak ada linknya anak-anak ini. Ya kalau gue sih ngeliatnya gini, kalau keluar emang butuh momentum sih. Misalnya ada scouting yang datang kayak buat Bayu waktu itu dari Yaniwan datang. Terus misalnya kita main di luar AFC 20 nih, misalnya generasi ketiga nih nanti ada yang lihat dia mau main di luar waktu itu yang ditawarin juga habis AFC 20. Terus rata-rata ada kompetisi dan ada momentum yang dilihat orang gitu loh. Nah setelah itu gimana pemainnya dan momentumnya pas gak nih, gue lagi mau TC segala macam, lu gimana? Ya udah gue siap bang, lagi nggak ada klub segala macam, ya udah orang tua setuju surat berangkat gitu. Jadi emang ada momentumnya gitu loh. Dan kalau ngomongin kualitas kuat, tinggal gimana momentumnya ada apa enggak, sama dia mau gak tinggal di luar sendirian, makannya nggak enak, hidupnya nggak enak. Makannya enak dong, itu cocok. Nah itu maksud gua, tidur latihan. Nah itu siap gak hidup jadi atlet kalau di sini deh. Misalnya lu malam masih bisa nge-mall ya kan, masih nongkrong di coffee shop misalnya sama teman-teman lu. Malah ada yang bandel-bandel misalnya makan apa, Indomie atau apa misalnya. Masih bisa lah gitu. Cuma kalau di sana kan lu sendirian itu, lu nggak tahu kulturnya dan segala macem. Kalau pertandingan menurut gua siap lah. Kalau dari mental dan pertandingan memang gua akuin memang anak siap. Agen sih sebenarnya kalau buat luar negeri nggak terlalu dibutuhin sih, Cing. Karena rata-rata emang dari sananya juga ada agen. Misalnya dari Thailand, yang ngambil juga pasti agen Thailand itu ada misalnya gitu. Atau Jepang biasanya dari agen Jepangnya ada. Sebenarnya gue lagi menyoroti kalau misalnya di lokal nih kayak anggap aja gue mau bikin agensi pemain nih, Cing. Gue punya 30 pemain. Sebenarnya bisnis paling enaknya adalah lu sebagai klub gue nyari angkor gitu kan. Kalau agen asli kan itu kan, misalnya main MU nih, klub MU nih, bos gue lagi nyari back kiri nih, siapa ya? Gue nanya ke Raka tuh agen mainnya bagus-bagus tuh. Bisa aja seperti itu, cuman kan yang gue bilang lagi, value-nya terlalu kecil gitu. Gue nggak tega untuk ngambil persenan dari gaji. Kalaupun gue cuma ngambil dari komersial, gue juga nggak tega gitu. Misalnya dia dapat endorse 1 juta, gue potong 20% di 200.000, dia dapat 800. Nah sekarang kayak gue deh, kalau misalnya gue sama Bayu Saptaji sekarang nih, Bayu aja yang udah levelnya segitu aja, ya gue baru tega untuk kayak ada kerja sama brand, baik ini segini ya, segini gitu, karena value-nya Bayu udah gede. Itu aja yang pemain paling tinggi di Indonesia kan, secara value brand lah gitu, secara nominal gitu, secara angka followers paling gede, secara harga paling mahal. Itu aja gue bertega gitu. Nah untuk ke bawahnya Bayu ini yang menurut gue gapnya terlalu jauh kan, maksudnya udah nggak ada lagi di bawahnya Bayu. Jadi untuk ngambil yang kayak Bayu ini gue susah lah untuk kayak mau sponsori dia kayak ke brand-brand. Bro nih gue ada pemain nih, lu bisa endorse dia untuk ini gitu. Sebenarnya bisa aja, cuman levelnya tuh terlalu jauh dari Bayu ke bawah. Makanya Bayu kan sekarang udah ada agensi juga kan. Tapi emang kalau ngomongin pemain ya, jangan kan agen buat main. Kalau pemainnya cedera aja kadang nggak diurusin, nah, ya kan? Belum cedera. Sebenarnya jujur ya, gue bukan paling males, cuman emang kalau lu nggak sayang banget sama anak lu tuh nggak diurusin sih. Gue juga kemarin kan ada yang cedera tuh. Ya kita mesti sayang banget sama teman kita ini gitu loh, yang dari manajemen gitu kan, kayak gue, lu cedera udah bener belum? Dari visio sini gue bilang kemarin ada cedera, nggak enak bang, nggak kooperatif. Ya udah, karena gue nggak ada visio kan, jadi gue pakai visio kayak Esa Unggul gitu kan. Terus gue coba kayak Esa Unggul, oh ini enak bang, ya udah akhirnya coba bayar di situ. Jadi gimana pantauannya juga sama fisioterapinya juga gue pantau gitu, gimana segala macam. Kalau yang malas sih pasti kayak nih 1 juta udah lu sembuh loh gitu. Kan gila juga kadang klub-klub sih, maksudnya kalau yang nggak mau ngurusin gitu ya. Banyak. Apalagi yang nggak ngerti visio gitu-gitu kan, kasihan juga pemainnya gitu. Banyak memang pemain yang ibaratnya kalau udah cedera ya udah. Ada kasusnya kayak lu main di kampus cedera terus akhirnya balik ke klub. Ya itu kan kasus lain tuh, misalnya udah balik ke klub cedera. Ada juga yang misalnya tarkam terus balik ke klub cedera. Kita harus jaga banget sama pemain lu cedera. Tapi kalau memang pemainnya tarkam itu biasanya bakal kena penalti dari klub. Iya, Kecuali iya. memang
konteksnya beda-beda dari Tarkam lah. Ada yang diurusin, ada yang Tapi enggak. kan ada yang akumulasi sih, misalnya Betul. di Tarkam udah kena nih, di kita masih main-main, ternyata seminggunya kambuh. Tau-tau di kita Itu gitu kan. banyak juga yang penyakit-penyakit dari timnas ya. Timnas Timnas. latihannya Iya, belum timnas. intensitas tinggi, tiba-tiba Ya klub baru kemarin berapa kali? 2 kali. tinggal ampasnya doang di klub. Di klub juga lagi kena apa sih ya mungkin. Tapi kalau di Cedera. Bayu, kayak Bayu deh misalnya, di Jogja cedera, dia nggak nyaman sama suasana penyembuhan dia di Jogja gitu. Bukan nggak bagus, tapi nggak nyaman. Gitu. Akhirnya dia balik ke Esa Unggul untuk benerin kakinya gitu. Dia nyamannya cuma di Esa Unggul sama visionya dia kan. Jadi akhirnya udah dia pulang ke Jakarta gitu. Jadi kayak ya sebenarnya ya gimana ya, maksudnya untuk kayak penyembuhan ini malas nggak malas sih, cuman emang balik ke atletnya harus apa ya, harus profesional lah gitu. Apalagi lu masih levelnya timnas, wah jangan main-main sama kaki deh. Banyak kejadian lu mau main di timnas cedera gara-gara Tarkam tuh banyak. Parah, banyak banget. Nah, Pur, ini pertanyaan terakhir nih. Ya. Harapan lu nih buat teman-teman pemain, harapan lu buat teman-teman pelatih dan buat federasi. Kalau buat pemain sama Kedepannya pelatih, ya, harapan kedepannya. Kalau gue sih pemain sama pelatih mesti satu suara sih sekarang. Gue nggak tahu bikin aliansi atau waktu yang. Tapi kan ada Cing, pelatih, gue maunya pemainnya ini. Maksudnya? Maunya misalnya ownernya udah siapin pemain, pelatih bisa nggak diganti pemainnya, dia bawa gerbong sendiri. Oh enggak, maksud gue gini. Jadi kalian kan satu profesi nih gitu ya, Betul. pemain pelatih gitu. Nah maksud gue harus ada satu yang apa sih namanya ya, Wadah. komunitas lah Oh, gitu kan. ini beda konteks berarti Iya, yang beda kita konteks. bahas. Komunitas lah gitu untuk menyuarakan opini kalian terhadap suatu masalah, terutama kayak gini gitu ya, APPI yang tadi. Gua harap sih sebenarnya jangan takut gitu. Maksudnya emang sebenarnya butuh orang yang satu orang yang emang nge-push banget sih gitu. Mungkin mantan pemain atau mantan pelatih yang emang bisa, yang punya power untuk kayak ngomong nih gimana cara industri gaji ini gimana segala macam. Karena kalau dari sekarang nggak dipikirin atau dibiarin aja ya kalian akan gini-gini aja sih. Maksudnya kalau kalian nyaman terhadap yang sekarang ya udah. Emang kalau misalnya kalian kita mikirin kita gaji minimal sekian gitu kayak e-sport aja tuh ya, PUBG itu tau kan lu, game-game bocah itu pemain mereka ada kesepakatan kalau gajinya itu minimal UMR, lu bayangin gitu. Ya Ganior juga ada tim e-sportnya. Gani Sport, Gani PES. Gani PES. Ada gaji kan? Ada. Nah, itu. Makanya kalau bilang kayak klub-klub kecil sekarang gaji ada yang berapa bang? Berapa lu kemarin sana 2 juta bang? Maksud gua ya mesti ada kayak gitunya sih Cing. Jadi kayak nggak bisa kalau 2 juta bro, ini kalau lu mau klub minimal UMR, misalnya UMR Jakarta misalnya. Jadi harus ada kayak gitunya gitu. Dan ya gue bilang tadi kalau buat federasi sih mulai mikirin ya pemainnya aset, jangan cuma jadi panitia aja sih kalau gua. Maksudnya kalau lu cuma jadi panitia liga terus udah kelar, udah bikin liga, bikin FFV 20, ngurusin timnas, udah nggak akan maju sih, kayak gini-gini aja sih kalau gua. Oh, dengerin Bor. Nah, dengerin panjang lebar kita kemana-mana kita bahas dari federasi, pemain, manajer, penonton, siapa aja kita bahas. Nah, lo kasih nasihat lah di masa new normal ini buat teman-teman yang mulai latihan lagi atau mau latihan lagi. Untuk penonton gua ini kan banyak nih sekarang ya, walaupun mereka kan belum mulai di klub tapi banyak yang mulai aktivitas karena capek juga kan di rumah nggak gerak. Iya benar. Coba lo kasih nasihat lah di masa Buat pandemi. bocah-bocah pemain gitu. Iyalah, buat fans-fans juga pada sebenarnya gini sih, maksudnya kalau buat yang serius nih mau main futsal gitu ya Jeng, ya justru momen ini dimanfaatin sih gitu kan. Kemarin banyak yang libur, justru lu jangan ngendor sih. Kalau lu mau ngeraih sesuatu tuh jangan ngendor. Siapa tahu justru ketika yang lain libur males bahan aja dah, justru lu upper lu tingkatin, banyak, lu ada beberapa pemain gue lihat juga memang gitu, walaupun di sosmed doang sih. Tapi kan seenggaknya dia bergerak. Kayak gue justru mau manfaatkanlah momentum ini menjadi siapa tuh ini titik balik. Kemarin si Ical juga ngomong ke gue gitu, Kensuke juga akan menilainya bukan penampilan di liga. Lu bayangin, lu mau sebagus apapun liga kemarin itu nggak akan ngaruh lu masuk seleknas gitu, masuk timnas. Jadi Kensuke akan melihat penampilan
pemain yang di Seleknas nanti gitu. Ini kan kumpul lagi nih, dilihat sama dia di situ gimana. Siapa tahu pemain yang kemarin bagus terus sekarang malas-malesan gitu kan. Jadi maksudnya justru lu momen-momen kayak gini tuh manfaatin. Jangan sampai lu kayak gua udah kayak futsal udah nggak jelas nih. Udah. Justru futsal nggak jelas, gue YouTube aja. kayak lu dong. Bagus nih, channel terbaik nih. Bener kalau misalnya ya pasti lah cing lo dengan kayak ngapain sih Imam bikin YouTube. Menurut gua nggak, ibaratnya orang tuh yang nggak ngapa-ngapain tuh yang ngaco ya. Orang yang bikin itu menurut gua yang gua harus respect lah gitu. Maksud gua ya ibaratnya follower lu ibaratnya kan kayak orang BBS lah bikin Bayuditya followernya gini. Ya, lu kan punya masa sendiri kan, punya komunitas lu sendiri lah gitu untuk bagaimana ngenyampein sesuatu, cara lu gimana ngobrol sama orang. Itu mah dilanjutin aja, nggak usah dengar kata orang. Bodo amat. Bambor tau. Nah, udah panjang lebar nih obor gua kali ini bareng ya Raka X. X apa aja? X apa aja? X-nya banyak. X-nya banyak. Banyak pelajaran ataupun ilmu yang bisa didapat di sini. Thank you Bor. Siap. Untuk waktunya. Mantap. Segitu aja obor gua kali ini bareng Raka Zulfikar, Raka X, Raka Bola Leret. Banyak nih namanya. Oke Bor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.